Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi nih Sobat Kreatif untuk hari Senin 15 Maret 2021 untuk belajar di Pro 2 RRI. Karena memang sistem belajar mengajar Sobat Kreatif belum dilaksanakan secara langsung atau tatap muka ataupun belajar langsung di sekolahan, tapi masih via daring ya. Kira-kira hari ini kita bakal belajar apa Sobat Kreatif, dengan gurunya siapa? Tetap dengerin dulu Pro 2 FM, ada Total Star with Time Song belajar di RRI. Jangan kemana-mana ya. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio. Belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di belajar di Pro 2 RRI ini Sobat Kreatif. Dan pagi hari ini kita bakal belajar mengenai mendengar cerita. Ini pas banget buat kamu semua yang suka mendengarkan cerita ya. Kalau kamu yang suka denger dongeng, denger cerita, apapun cerita orang Sobat Kreatif, jadilah menjadi seorang pendengar yang baik Sobat Kreatif. Tatap matanya, asik. Nah, hari ini kita bakal belajar bersama guru Sekolah Alam Indonesia, ada Ibu atau Miss Junita Sobat Kreatif. Tapi kita masih mencoba untuk menghubungi beliau untuk pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita dengar dulu yang mau lewat satu ini. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut
akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif masih di Belajar di Pro 2 RRI. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Miss Junita, sahabat kreatif dari Guru Sekolah Alam Indonesia. Dan ini mata pelajaran kita yaitu mendengar cerita. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ke YouTube channel kita di Pro 2 RRI Palembang. Dan jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa. Terus nanti kalau pengen nanya bersama Miss Junitanya, silakan langsung ke YouTube channel aja. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas nggak ya? Jelas banget, Miss. Sehat, Miss, kabarnya pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sama Mbak siapa nih? Ini sama Dela. Oh, Mbak Dela. Iya, Oke. baik. Nah, nanti ini tema topik kita untuk hari ini yaitu mata pelajarannya mendengar cerita ya. Iya. Oke, kalau gitu Miss Junita silakan perkenalkan diri dulu langsung ke materi pembelajarannya. Silakan Miss Junita. Oh, begitu ya. Langsung ya, Mbak ini. Iya, Mbak langsung. Nadia. Siapa tadi namanya, Mbak Nadia ya? Dela. Mbak Dela. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya sedang menyaksikan YouTube-nya Pro 2 RRI ya, ini berarti ya? Iya. Ini baru ada 3 orang yang menonton. Baru 3 orang. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Salam kenal semuanya yang sedang menyaksikan kita. Perkenalkan, saya Junita. Biasanya dipanggil Bu Jun dari Sekolah Guru Indonesia dan sekarang bekerja di Sekolah Alam Indonesia. Jadi bedanya guru dan alam aja nih, Mbak Dela ya. Hari ini saya akan bercerita tentang, ini bukunya udah saya siapkan, yaitu Ramadan Gapai Jannah. Ini langsung ke isi apa gimana nih, Mbak? Iya, langsung aja ke materinya dulu. Langsung ke materi. Iya, Saya mau ngajak dulu nih, mau games dulu. Boleh, silakan. Iya. Jadi biasanya kalau di Sekolah Alam Indonesia, kalau mau belajar itu pertamanya kita mau main-main dulu. Iya. Walaupun ini berarti yang nanggepin saya Mbak Dela aja ya. Iya, boleh. Karena saya nggak ditanggepin sama yang lain ya, satu arah. Oke teman-teman, ikutin aja gitu ya apa yang Bu Jun bilang, panggil aja Bu Jun. Biasanya Bu Jun. di sekolah dipanggil Bu Jun. Jadi yang pertama sebenarnya mau ngajak gerak-gerak. Agak susah ya. Agak susah ya. Itu ceritanya untuk anak usia 4-6 tahun. Jadi udah nyiapin mau gerak-gerak, tapi agak susah ya. Iya.
nggak bisa loncat-loncat ya. Nggak apa-apa ngomong berdiam di rumah berarti tetap bisa loncat-loncat nih Mbak Dela ya. Ya. Oke, jadi semuanya ikutin apa yang Bu Jun akan nyanyi gitu ya, nyanyi dengan suara Bu Jun yang indah. Jadi teman-teman di rumah ikutin Bu Jun, semuanya boleh berdiri. Di sini sebenarnya Bu Jun udah nyiapin tim yang akan berdiri. Ayo Pak, semuanya berdiri ya Pak. Oke. Ada timnya ya. Jumping, 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 running, 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 walking, 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 walking. Now we stop. Jadi patung, jadi ular, jadi kucing, meong, meong, meong. Jadi robot. Gimana robot gayanya? Jadi singa. Wow. Mbak Dewa suaranya mana ya? Wow. Jadi senyum. Oke, senyumnya manis ya. Oke, selanjutnya kita mau games siapa tahu ya. Nanti Mbak Dela yang jawab ya. Boleh. Siapa tahu apa rasa garam? Asin. Asin, asin, asin itu rasanya. Siapa tahu apa rasa gula? Manis. Manis, 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 manis itu rasanya. Siapa tahu apa rasa jeruk? Asem. Oh, jeruk yang ini ya, Mbak Dela ya. Jeruk yang mana dulu nih, Bu? Ya, asem, asem, asem itu rasanya. Apa lagi ya? Rasa apa lagi ya? Rasa dulu yang pernah ada. Rasa apa itu sih? Itu yang jawab cuma kita ya Mbak Dela Iya. ya. Rasa yang pernah ada. Oke, sekarang sebelum masuk ke bukunya, kita mau berdoa dulu biar hari ini diberkahi ya kegiatan kita. Kita ada lagunya juga nih Mbak Dela ya. Pakai lagu hari ini karena belajarnya bareng sama adik-adik di kelas kecil ya. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok kita tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Ya, sekarang Bu Jun yang mimpin doanya ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Gimana? Langsung lanjut? Apa ada? Lanjut. Langsung lanjut. Oke. Hari ini Bu Jun mau menceritakan sebuah buku ya. Mungkin di rumah teman-teman juga sedang didampingi oleh orang tuanya ya, ayah dan bundanya.
Ayah dan bunda sebaiknya kita mendampingi anak-anak ketika membaca ya, ikut terlibat di kegiatan mereka. Apalagi hari ini khusus Bu Jun mau membacakan cerita untuk usia anak 4-6 tahun. Mereka pasti itu suka banget yang namanya nanya-nanya. Kalau di bawah 6 tahun itu malah lebih banyak lagi ya kosakata yang mereka pengen tahu, mereka pengen tanya terus. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus seneng nih Mbak Dela kalau anak kita tuh aktif dan juga banyak nanya. Karena kenapa? Karena memang usianya. Justru kalau anak-anaknya diem aja ya gitu ya, mama aku mau diem aja di rumah misalnya gitu, kita khawatir. Jadi anak-anak usia ini harus aktif. Karena itu Bu Jun di awal mau ngajakin anak-anak tuh nge-games dulu, main dulu, ngobrol dulu sebenarnya ya kalau kita dua arah. Nah, tapi hari ini karena teman-teman semuanya aktif di rumah, kita akan langsung saja mendengarkan Bu Jun bercerita tentang bukunya dari Sakina ya. Untuk orang tua yang pengen tahu juga, bukunya dari Sakina Lentera Berkah, khusus buku usia anak 4-6 tahun. Judulnya adalah Ramadan Gapai Jannah. Nah, Bu Jun, kenapa sih hari ini maunya bahas tentang Ramadan? Karena ingat ya, bulan depan insya Allah kita akan dihadirkan dengan sebuah bulan yang sangat kita rindukan. Semua orang berdoa setiap tahun biar sampai di bulan ini, namanya bulan Ramadan, bulan puasa. Gapai jannah. Jannah ini apa sih? Jannah itu adalah surganya Allah. Jadi kita semua mau dapat ini. Nah, Mbak Dela juga Bapak Ibu, bunda-bunda, ayah-ayah yang menyaksikan, usia anak 4-6 tahun adalah usia anak-anak belajar yang konkret. Jadi penting sekali buku-buku itu harus full color. Full color, warnanya greng-greng gitu-gitu ya, warnanya hidup. Dan yang kedua, harus gambarnya lebih besar dibanding dengan hurufnya. Jangan sampai hurufnya gede-gede. Kenapa? Tadi anak-anak imajinasinya tinggi, tapi dia melihatnya benda-benda atau lingkungan yang konkret seperti itu ya. Oke teman-teman, sama-sama kita sudah buka, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini ada sebuah pintu menuju jannahnya Allah. Nama pintunya adalah pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan yang dikhususkan bagi orang-orang yang senang berpuasa. Jadi untuk orang-orang nih, teman-teman semua yang di rumah yang kalau berpuasa mau nyambut Ramadan dengan bahagia, akan disediakan sebuah surga khusus, nama pintunya pintu Ar-Royan. Semua orang mau ke sana. Lalu aku bertanya kepada ayah, apa sih istimewanya ya? Apa sih kerennya? Apa sih bagusnya pintu Ar-Royan ini? Kita lanjut ya. Ayah mau bercerita. Pintu ini khusus memanggil orang-orang yang berpuasa. Hai orang-orang yang berpuasa, katanya gitu. Masuklah kamu ke sebuah pintu yang khusus untuk orang-orang berpuasa. Namanya pintu Ar-Royan. Wah, semua orang akan langsung lari-lari gitu ya, masuk ke pintu sana. Namanya pintu Ar-Royan tadi ya. Setelah itu pintunya langsung ketutup. Wah, orang-orang yang di luar bingung. Apa ya? Kepo gitu ya. Semuanya udah tahu kepo ya, pengen tahu gitu. Apa ya? Apa sih hadiahnya? Apa sih hebatnya pintu ini? Seperti itu. Nah, hadiah apa yang sudah Allah siapkan di balik pintu Ar-Royan? Ayah nanti akan bercerita ya. Oke. Ayah mengajakku berpikir. Nah, sekarang teman-teman di rumah coba bayangkan. Bagaimana rasanya ketika berpuasa, ya capek, haus, lapar, terus tiba-tiba sudah terdengar azan maghrib, masuk ke sebuah ruangan, dan ruangannya ini ada AC-nya, ada minuman yang segar. Coba dibayangkan. Gimana? Pasti lega ya. Alhamdulillah, seger banget Bu Jun. Ruangan ada AC, sejuk gitu ya, kata Upin Ipin. Sejuk gitu ya.
Segar sekali ayah rasanya, katanya. Kata Rasulullah, orang-orang yang senang semasa hidupnya ketika berpuasa dan sering menahan haus dan lapar akan masuk ke pintu yang bikin segar tadi. Masuk ke pintu yang lebih luar biasa ya, masuk ke AC aja kita sudah bahagia, sudah segar. Ini langsung dari Allah gitu. Maka ketika memasuki pintu itu kita merasa segar. Segarnya ini berkali-kali lipat lagi dibanding kita cuma dapat AC-nya satu ya. Seperti itu. Jauh lebih segar ya dibanding yang kita rasakan, kata ayah. Iya, jauh lebih segar. Saking segernya rasa haus pun hilang. Tidak berasa haus lagi. Aku pun penasaran, gimana ya caranya masuk ke dalam surga. Surganya Allah lewat dari pintu Ar-Rayyan. Lalu aku bilang begini, Bunda, aku ingin bisa masuk ke jannah dong, bisa masuk ke surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan, katanya gitu. Dengan semangat ya ceritanya. Ayah dan bunda pun menceritakan padaku tentang satu bulan yang sangat istimewa. Siapa yang bisa jawab bulan apa yang istimewa yang sudah kita bahas tadi di awal? Ujun mau dengar bulan apa ya Mbak Dela? Bulan Ramadan. Wah, 100 buat Mbak Dela. Kita kasih hadiahnya buat Mbak Dela sama teman-teman di rumah pasti juga jawabnya sama ya. Jawabannya pasti betul. Satu bulan yang istimewa adalah nama bulannya bulan Ramadan atau bulan puasa ya, karena kita berpuasanya di bulan Ramadan. Gitu. Bulan Ramadan yang dinanti-nanti seluruh umat muslim di dunia. Jadi Bu Jun, yang puasa itu bukan Indonesia aja ya? Bukan. Seluruh yang beragama Islam, seluruh muslim yang ada di semua negara, mau dia di Arab, mau dia di Jepang, mau dia di Korea, mau dia di Amerika, semuanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi mungkin waktunya beda-beda ya, karena kalau di sini malam, kadang-kadang di sana siang, kayak gitu. Oke, setiap masuk bulan Ramadan, kita akan dikasih tahu sama pemerintah ya, biasanya ada pengumuman di TV. Untuk Indonesia nanti puasanya di tanggal 14 April ya, dikasih tahu. Kita ngedengerin nanti di TV, kita menunggu-nunggu. Buat itu ya di tanggalnya, di kalendernya misalnya tanggal 14 April atau 15 April atau 13 April nanti Ramadan, mulai Ramadan ya. Bulannya bulan April, tapi di Islam bulannya bulan Ramadan ya. Nanti tanya sama ayah ya, ada berapa ayah sama bunda di rumah, ada berapa bulan sih nama bulan yang dalam Islam ya? Ditanyain. Baik, Bu Jun. Ya. Kita break sebentar Bu Jun ya. Boleh Mbak Dela. Nanti buat teman-teman yang ingin nanya sama Bu Jun, silakan ke YouTube channel kita aja di Pro 2 RRI Palembang, dan kita masih mata pelajarannya dengan mendengar cerita. Tetap dengerin Pro 2 FM, suara kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi nombe kai madapwati in matu ansai ononim natu maupa Jaga titiangi tanpa cangkelalian.
Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif masih belajar di Pro 2 RRI. Dan tentunya kita masih bersama Bu Jun. Bu Jun. Iya, Mbak Dela. Masih semangat Bu Jun? Semangat ya. Oke, nah kita bakal lanjutin dulu cerita dengan mata pelajaran kita mendengar cerita bersama Bu Jun dari Guru Sekolah Alam Indonesia. Silakan Bu Jun. Oke, teman-teman, semangat lagi ya. Tadi sudah mendengarkan iklan ya dari Pro 2. Sekarang balik lagi ke Bu Jun. Sekarang kita mau games dulu sebentar. Mbak Dela ikutan ya. Boleh. Ikutin perintahnya Bu Jun ya. Ikutin perintahnya Bu Jun. Tangannya di depan. Semuanya taruh di atas kepala. Semuanya pegang dagu. Benar nggak? Dagunya di sini. Harusnya di sini ya. Sekali lagi ya. Ikutin perintahnya Bu Jun ya. Ikutin perintahnya Bu Jun. Jangan tiru apa yang Bu Jun lakukan. Tangannya di depan, terus di atas kepala. Pegang kaki. Kakinya di mana? Ternyata yang dipegang mulut. Kakinya di mulut. Ya, salah. Terakhir Bu Jun berikan kesempatan karena masih salah. Mbak Dela tadi masih salah ya Mbak Dela ya. Terakhir ya. Taruh tangannya di atas kepala. Terakhir, ini bener Bu Jun pelan-pelan biar kita semuanya bener ya. Pegang.
pegang hidung. Yeay, benar Bu Jun, karena Bu Jun pegang-pegangnya benar juga ya. Tepuk tangan teman-teman di rumah. Keren semuanya. Oke, kita mau lagi lanjut cerita. Yang baru gabung ya, mungkin ada yang baru gabung hari ini. Bu Jun cerita tentang Ramadan Gapai Jannah ya. Bunda dan Ayah boleh didampingin ya anak-anak kita di rumah hari ini untuk usia 4-6 tahun. Jadi kalau di sekolah alam Indonesia 4-6 tahun itu usianya kelas kecil ya. Belajarnya lebih ke benda-benda konkret, kegiatan-kegiatan fisik, juga kegiatan yang mendorong aktivitas yang mendorong motorik kasar dan motorik halusnya ya. Jadi anak-anak 4-6 tahun ini belum targetnya membaca ya, belum targetnya berhitung. Ia dikenalkan huruf dan angka, tapi bukan targetnya membaca dan berhitung. Oke, Bu Jun, tadi di awal sudah bercerita tentang Ramadan Gapai Jannah. Ini lanjutannya ya, Bu Jun, dari part yang Allah sudah menyiapkan 1 bulan khusus, bulan untuk kita bisa berpuasa. Tadi udah dijawab semuanya dengan tepat ya, bahwa bulan puasa itu bulan apa? Bulan Ramadan. Semua umat Islam di seluruh dunia selalu berdoa setiap tahun biar sampai ke bulan Ramadan ini. Apa sih istimewanya bulan Ramadan? Nanti kita bahas lagi ya di sebelahnya. Oke, setiap mau masuk bulan Ramadan nanti Allah setiap pemimpin negara ya akan ngasih tahu kapan tanggal bulannya masuk. Oke teman-teman, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kebaikan. Semua umat Muslim dunia dia akan merayakannya, akan menyambut dengan sukacita, akan menyambut dengan bahagia ya, dengan senyum. Jadi nggak ada tuh yang nyambut Ramadan, jadi mau Ramadan. Pasti semuanya, Ramadan. Ye. Semuanya pasti bahagia ya seperti itu. Oke, Ayah kata Ayah, aku mau dong masuk ke jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu masuk ke surganya Allah khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Setiap amalan itu, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Setiap amalan manusia untuk dirinya kecuali puasa. Itu maksudnya gimana sih Bu Jun? Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan, misalnya ya teman-teman puasa itu bisa dilihat orang tahu nih, teman-teman tahu, guru tahu, bunda sama ayahnya tahu di rumah. Kalau teman-teman sholat tahu. Kalau teman-teman apalagi nih Mbak Dela yang orang lain tuh bisa lihat ibadahnya kita, sedekah ya. Sedekah bisa ada yang tahu juga, kecuali nggak diem-diem gitu ya. Apalagi yang orang-orang bisa tahu kalau kita itu melakukan kebaikan, misalnya umroh ya, orang tuanya umroh, haji, berzakat, semuanya itu manusia bisa lihat. Manusia bisa tahu kalau kita melakukan kebaikan. Tapi ada satu kebaikan, suatu amalan yang khusus kita lakukan untuk kita kasih ke Allah. Nah, kenapa bulan Ramadan ini istimewa? Yang kayak Bu Jun bilang di awal. Karena puasa ini kita kasih hanya untuk Allah. Cuma kita nih yang tahu, sama Allah yang paling tahu kalau kita puasa atau enggak. Misalnya, ada kan teman-teman ya, misalnya ya, kayaknya bukan teman-teman di rumah ya, teman-teman yang lain ya. Misalnya lagi mandi, jebur, mandi. Tahu-tahu kalian minum. Gitu ya. Karena aus bulan puasa, jadi ikutan minum. Atau masuk ke dalam kulkas ya. Masuk ke dalam kulkas diam-diam, minum air pas orang tuanya lagi tidur siang misalnya. Kenapa? Puasa ini jadi amalan yang dari kita. Jadi walaupun kita sudah tua, walaupun kita masih anak-anak, tetap Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Jadi itu keistimewaannya bulan Ramadan, puasa yang Allah bilang kalau puasa itu, kata Allah, puasa itu untuk aku, kata Allah. Dari seluruh umat muslim, puasanya untuk aku. Karena dari manusia, kasihnya untuk Allah, maka Allah pasti membalas langsung kepada setiap orang yang berpuasa. Siapa aja?
bisa bundanya, ayahnya, tantenya, kakeknya, neneknya, adiknya yang belajar puasa juga langsung dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, puasanya ini kita latihannya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Teman-teman yang usianya misalnya di bawah 7 tahun, Bu Jun aku mah belum kuat kalau puasanya sampai maghrib kayak gitu. Kata bunda sama ayahnya, oh nggak apa-apa, boleh belajarnya sampai zuhur dulu kayak gitu. Boleh Bu Jun emangnya? Boleh, kan sedang belajar. Kita kan sedang belajar berpuasa. Yang penting kita setiap puasa harus bahagia. Bu Jun aku nggak mau sampai zuhur, aku maunya sampai asar. Wah lebih luar biasa lagi, lebih keren lagi. Sampai asar. Tapi misalnya ada yang di bawahnya 7 tahun, misalnya usianya 6, 5, 4 gitu ya. Bu Jun aku mau kayak kakak-kakak yang lain yang udah 7 tahun ke atas, mau sampai maghrib. Wah luar biasa lagi yang sudah sampai maghrib gitu ya. Lebih keren lagi kayak gitu. Yang penting kita belajar berpuasa pelan-pelan dan yang paling penting harus bahagia seperti itu. Jadi nanti kalau usianya udah 7 tahun udah mulai harus belajar full ya. Seperti itu. Ya Bu Jun aku paham gitu. Alhamdulillah. Jadi berarti berpuasa itu kita berlatih menahan diri. Apalagi ya yang kita tahan kalau puasa. Jadi mau dengar yang kita tahan saat berpuasa, tahan apa? Tahan lapar, betul sekali. Tahan apa? Tahan haus dari subuh sampai maghrib, kan itu hanya untuk orang-orang yang hebat. Harus hanya untuk orang-orang yang kuat. Ada yang kuatnya hebatnya sampai zuhur, ada yang kuat dan hebatnya sampai asar, luar biasa. Katanya tuh aku merasa lapar katanya. Aku kalau puasa itu aku jadinya lapar Bu Jun, jadinya haus. Yuk coba sama-sama, ternyata di dunia ini, gak usah deh di dunia ini, coba deh kita jalan-jalan gitu ya. Banyak orang loh teman-teman kita yang seumuran sama teman-teman di rumah yang ternyata cuma makan 1 kali 1 hari. Kita aja puasa makannya 2 kali ya. Pas subuh, sebelum subuh, sama pas maghrib. Ada loh orang-orang di luar sana yang mungkin tetangga kita cuma makannya 1 kali 1 hari. Atau hari ini dia makan, besok dia nggak makan. Karena apa? Karena kekurangan. Alhamdulillah kita diberikan rezeki lebih oleh Allah. Kita harus bersyukur. Nah, jadi saat bulan Ramadan kita belajar. Belajar apa Bu Jun? Belajar menahan lapar, bahwa ada juga loh orang-orang yang ternyata makannya cuma 1 kali 1 hari atau nggak makan. Seperti itu, jadi membuat kita lebih bersyukur. Ya, luar biasa ya. Oke Bu Jun, lanjut ya. Lalu sebelum sahur nih, pas sahur ayah membangunkanku. Dia ketok, Assalamualaikum anakku, ayo bangun. Sekarang sudah waktunya sahur. Hah? Oh, harus bahagia, harus kaget ayahnya ya. Wah, sahur ayah, ye, harus bahagia, ye. Alhamdulillah sudah waktunya sahur, berarti sudah tanda-tanda mau bulan Ramadan, sudah tanda-tanda kita harus mulai menahan lapar dan haus. Makanya dengan semangat, jangan lupa ya baca doa dulu, jangan sampai kita kelupaan. Senyum, ngantuk-ngantuk ini ya, kakak sama adik ngantuk-ngantuk, tapi tetap bangun dengan senyum. Iya ayah, aku masih ngantuk. Kata ayah, ya nggak apa-apa ngantuk, cuci dulu mukanya. Adik, aduh ayah ngantuk banget, adik ya gitu. Iya nggak apa-apa, ngantuk-ngantuk tapi tetap bangun ya buat sahur, luar biasa. Benar-benar ya Ramadan itu teman-teman yang kuat gitu ya ngantuknya. Setelah itu sambil nungguin azan subuh, teman-temannya diajak ayah sama bundanya bercerita dulu, ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil mendengarkan atau nonton TV, sambil mau menjelang azan subuh, seperti itu ya. Apalagi ya selain lapar dan haus, kita menahan apalagi? Ternyata di bulan Ramadan kita juga nahan ya untuk gak kesel, kita menahan diri untuk gak marah, kita berusaha di bulan Ramadan ini kita diuji untuk Allah untuk tidak menyakiti orang lain,
Tapi kata ayahnya, boleh nggak sih Bu Jun kesel? Boleh nggak sih Bu Jun marah? Boleh dong. Kita kan manusia ya. Mau kita anak kecil, mau kita orang tua, pasti kita punya yang namanya kesel. Misalnya adik, bunda mainan aku diambil adik, gitu-gitu. Atau bunda, ayo, ini kakak nih ngajakin aku berantem aja terus. Aku kan lagi puasa, gitu ya. Seperti itu. Boleh nggak kesel? Boleh. Boleh nggak marah? Boleh. Tapi gimana ya cara kesel dan marah yang baik? Ada ya Bu Jun kesel dan marah yang baik? Ada. Kalau kesel kita harus ngomong. Kita kasih tahu kalau adiknya misalnya ngerebut adik, nggak boleh rebut-rebut mainan kakak. Kakak nggak suka adik-adik rebut mainan kakak. Atau adik bilangnya ke kakak, kakak jangan ngajakin aku main berantem. Aku nggak suka main-main berantem kayak gini. Bilangnya kayak gitu ya. Kalau marah atau kesel. Jadi yang nggak boleh marah itu misalnya harus teriak-teriak. Teriak itu gimana? Teriak yang nadanya tinggi. Kayak gitu. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngomong yang kasar. Ngomong kasar itu adalah ngomong yang tidak baik. Itu jangan ya. Atau merusak barang, melempar-lempar barang. Cakar-cakar gitu ya. Itu tidak baik. Itu marah yang tidak baik. Atau mukul-mukul. Nggak boleh. Mau mukul diri sendiri, cubit-cubit diri sendiri, atau cubit orang lain. Itu juga bukan marah atau kesel yang baik. Jadi hari di bulan Ramadan nanti, atau mulai sekarang nih, habis dengar cerita Bu Jun, belajar boleh marah, boleh kesel, tapi marah dan kesel yang baik. Oke teman-teman, janji Bu Jun. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika bulan Ramadan, aku sama ayah suka diajakin yang namanya berbagi takjil. Berbagi takjil ataupun berbagi menu-menu berbuka puasa ya. Jadi untuk tetangga, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, suka kan di bulan Ramadan itu di lampu merah, atau berbagi dengan para peminta-minta, para yang suka ngambilin sampah kita di rumah kan, ada ya misalnya suka, atau bibi kita yang suka jagain kita, siapapun yang hari itu berpuasa atau yang berbagi untuk orang-orang di jalanan tuh. Karena kenapa? Karena ternyata berbagi itu membuat bahagia. Tuh lihat senyum ya. Nah, yang bagi senyum, yang menerima sudah pasti tersenyum. Jadi sudah puasa dapat pahala, dapat nilai kebaikan. Terus berbagi dapat nilai kebaikan lagi. Terus nahan lagi buat nggak marah, dapat lagi kebaikan. Masya Allah, pantas ya kita mendapatkan dari Allah itu pintu Ar-Rayyan, surganya Allah. Oke, kita lanjut terus. Berarti berpuasa juga menahan diri dari makanannya. Jangan yang berlebihan. Ingat nih ya, di gambarnya. Karena sudah lapar banget, sudah aus banget, langsung bismillahirrahmanirrahim, makan-makannya yang banyak, minum-minumnya yang banyak, sampai nggak bisa nafas, sampai ngantuk. Tahu-tahu, kebablasan sholatnya. Padahal nomor 1 itu sholat, baru habis itu puasa. Jadi masa puasanya jalan, sholatnya nggak jalan, malu, ya kan kayak gitu. Jadi makan jangan lupa, minum jangan lupa dikasih kesempatan juga buat udara di perutnya ya. Jangan diisi makan sama minum aja, ini yang bikin kita kadang ngantuk. Kenapa? Karena kebanyakan makan sama minum. Rasulullah bilang loh, Rasulullah SAW menganjurkan makan secukupnya. Lambung kita biar tetap terjaga, seperti itu. Oke, selanjutnya aku dan adik membantu menyiapkan makanan. Jadi, walaupun di bulan Ramadan, tetap aktivitasnya tetap semangat. Membantu ayah, membantu ibu, sekolahnya yang rajin, belajarnya yang rajin. Dengan main dengan teman juga tetap main, tapi mainnya jangan yang berlebihan ya, main yang sekedarnya saja. Setelah itu berbuka puasa tadi secukupnya, makan, minum, dan tetap ada buat udaranya ya. Setelah itu kita akan dihadirkan setelah kita berpuasa nih, berlatih berpuasa, terus kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti di akhir bulan Ramadan
kita akan tiba pada hari yang kemenangan ya. Hari kemenangan ini hanya untuk orang-orang yang semangat tadi berpuasa ya, sudah melakukan banyak kegiatan yang kebaikan, beribadah, sholatnya nggak tinggal ya, jangan ditinggalin. Terus tetap berbuat baik, tetap membantu kedua orang tua, berbagi takjil, berbagi menu bersahur, berbagi menu berbuka puasa. Nah nanti sebelum kita di Hari Raya Idul Fitri, jangan lupa ya ada sholat khusus ya, sholat yang hanya ada di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih. Wah itu ya, selalu rame masjid ya kalau sudah bulan sholat tarawih. Tadi jangan lupa sholatnya ya. Kita ajak bunda dengan ayah di rumah, ayo kita semua ke masjid, kita sholat di masjid, kita sholat berjamaah sholat tarawih. Karena akan ramai di sana ya, semua teman-teman juga pada kumpul. Nah nanti setelah itu selesai, seperti yang Bu Jun bilang, akan tiba kita di akhir bulan Ramadan, kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya yang suci untuk semua umat muslim yang berpuasa. Jangan lupa kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga bisa hadir kembali ya. Kita bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan, bulan di mana semua amal kebaikannya nilainya berlipat-lipat ganda. Kalau yang biasa nilainya 1, nilainya bisa 10. Tapi yang paling penting, ingat, untuk mencapai surganya Allah tadi, kita harus menyambut bulan Ramadan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Jadi pas bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan akan jatuh pada tanggal 14 April. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ye, kita sampai di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, itu aja dari Bu Jun mendengarkan cerita Ramadan Gapai Jannah dari bukunya Sakinah Lentera Berkah untuk usia anak 4-6 tahun bukunya ya. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, belajarnya tetap yang rajin. Semoga kita semua sampai nih, kita berdoa kepada Allah biar kita nih bulan depan bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin. 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 Segitu aja dari ini. Mbak Dela dari Bu Jun. Baik Bu Jun, terima kasih atas waktunya untuk hari ini sudah memberikan cerita mengenai Ramadan Gapai Jannah. Oke, insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bu Jun ya. Salam buat teman-teman dari Sekolah Alam Indonesia. Assalamualaikum Bu Jun. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jun. Baik, itu ceritanya lucu banget. Terus ada gamesnya seru banget. Ini dijamin deh kalau kamu masuk pelajaran pas jamnya Bu Jun tuh dijamin gak ngantuk. Seru banget sahabat kreatif ya. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel kita di RRI Palembang. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton, udah dengerin di 91,6 Prodi FM. Insya Allah kita bakal ketemu Bu Jun di lain waktu dan kesempatan. Kalau gitu kita udahan dulu buat di belajar di RRI. Tetap dengeri Prodi FM, suara kreativitas, jangan kemana-mana. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, kami
Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang terkirat. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan